Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا: إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتوا للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insa wal jinnah, yang menciptakan seluruh manusia, baik manusia maupun jin. Wa khalaqa kulla syai', yang menciptakan semuanya, yang nampak maupun yang tidak nampak, fil maksud azim, dalam satu tujuan, dalam satu maksud yang agung, dalam satu maksud yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard, mengadakan apa saja yang belum pernah ada di langit, dan Allah maha bid'ah, yang mengadakan apa saja yang belum pernah ada di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu ini dengan kudrat dan iradahnya. Segala sesuatu ini tidak tercipta dengan sendirinya. Dialah Allah pencipta semua benda-benda, langit dan bumi, dan benda-benda yang berada di antara keduanya, semua bergantung atas hukum dan perintahnya. Inilah makna dari lafaz la ilaha illallah. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini saya menyampaikan khutbah yang berjudul 10 kebaikan dicabut Allah sebelum dunia dikiamatkan. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Penentuan kebaikan seseorang di dunia ini ada di dalam ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitu banyak kebaikan yang dicabut oleh Allah tanpa kita sadari. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kali dicabut kebaikan seorang hamba, yakni sifat khusyuk di dalam sholat. Penentuan kebaikan kita ada di dalam sholat, namun ini yang pertama kali dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kita sadari. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi sedikit sekali yang khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal penentuan kebaikan seseorang ada di dalam sholatnya. Dan kebaikan ini yang dicabut oleh Allah tanpa kita sadari. Dalam hadis Nabi sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in soluhat soluhasairu amali. Apabila baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Wa'in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila rusak solatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Ini yang dicabut pertama kali tidak kita sadari.
Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Berapa banyak kebaikan yang dicabut Allah tidak kita sadari hari ini. Namun kebesaran, kebaikan yang paling besar adalah khususnya di dalam sholat. Yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala cabut sifat zuhud. Sifat merasa cukup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita punya jabatan, kita ingin jabatan lebih tinggi lagi. Kalaupun kita punya tokoh berdagang, maka kita ingin punya tokoh yang dua atau yang ketiga lagi. Kalau kita punya kebun, maka kita ingin kebun yang dua atau yang ketiga lagi. Ini merasa cukup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup lagi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kebaikan yang dicabut Allah sebelum dunia ini dihancurkan. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Kebaikan ini tidak kita sadari, padahal Allah menunggu kapan hambaku ini bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sedikit saja kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan. Namun kalau kita tidak bersyukur, azab Allah datang tanpa kita sadari. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala cabut sifat dermah. Sifat dermahnya orang kaya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini pengemis kita lihat. Alhamdulillah di kota Kupang tidak kita lihat. Tapi coba kita keluar dari Kupang, datang ke Surabaya. Dari pelabuhan sampai ke dalam pasar berapa banyak pengemis. Bukan hanya di Indonesia saja. Di negara-negara luar juga pengemis begitu banyak. Bukan negara luar saja. Bahkan di Mekah di musim haji juga banyak sekali pengemis didatangkan dari Afrika untuk menadahkan tangan mereka, memohon, meminta. Inilah tanda-tanda kebaikan. Kebaikan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita sadari. Kita mau mengeluarkan harta kita apabila ada mendapatkan keuntungan di dalamnya. Kalau tidak mendapatkan keuntungan dunia di dalamnya, maka berat sekali kita keluarkan harta kita. Padahal harta kita yang sebenarnya ada tiga. Harta kita yang sebenarnya ada tiga. Yang pertama yang kita makan habis dengan kotoran. Yang kedua yang kita pakai menjadi usang. Dan yang ketiga yang kita keluarkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta kita yang sebenarnya. Lebih dari itu adalah warisan. Lebih dari itu adalah bukan milik kita. Lebih dari itu adalah milik orang yang setelah kita. Siapa orang setelah kita? Anak istri kita, keluarga kita, mereka yang memiliki harta yang lebih, yang dikatakan dengan warisan. Itu adalah milik anak kita, istri kita, atau saudara kita. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala cabut. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala cabut sifat adilnya para pemimpin. Tidak kita heran lagi. Sekarang bukan hanya daerah atau negara. Semua orang mencari pemimpin yang adil. Namun kepemimpinan ini, keadilan ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita sadari lagi. Jangan mencari kepemimpinan yang besar. Carilah kepemimpinan yang paling kecil. Seorang suami sudah tidak adil lagi kepada istri dan anaknya. Ini tanda-tanda kebaikan yang dicabut oleh Allah tanpa kita sadari. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala cabut sifat sabarnya orang miskin. Karena orang kaya sudah tidak dermah lagi, kesabaran orang miskin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih sabar di dalam pertaniannya, dia lebih sabar di dalam perdagangannya, dia lebih sabar di kantor dengan jabatannya, tapi di rumahnya Allah sudah tidak sabar lagi. Padahal hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran kita di dalam perdagangan kita 1-2 jam. Kesabaran kita di dalam pertanian kita 1-2 jam. Kesabaran kita di kantor dengan jabatan kita 1-2 jam. Namun kesabaran yang memakan waktu yang begitu banyak tidak mampu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kesabaran kita hanya 5-10 menit di rumahnya Allah. Itulah yang menemani kita di kubur nanti. Itulah yang membawa kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Benar, Allah telah firmankan dalam Al-Quran bahwa demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia seluruh dalam keadaan rugi. Kerugian kita di mana hadir yang mulia? Kita ahli dalam hitung-hitungan dunia, tapi kita tidak ahli dalam hitungan-hitungan akhirat. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau menghitung-hitung tentang akhirat, coba kita lihat. Sebentar kita akan laksanakan sholat. Memakan waktu hanya 5-10 menit.
Kalau menghabiskan waktu 5 sampai 10 menit saja, dikali 5 waktu. Kita ambil yang paling besar, 10 menit. Dikali 5 waktu menjadi 50 menit. Sehari semalam Allah kasih kita waktu 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, sisa 23 jam 10 menit. 23 jam 10 menit untuk ini, untuk istri dan anak kita. 23 jam 10 menit untuk pertanian dan perdagangan kita. 23 jam 10 menit untuk pekerjaan kita. Namun untuk Allah hanya 50 menit saja. 50 menit inilah yang menyelamatkan kita di kubur nanti. 50 menit inilah yang menyelamatkan kita di mahsyar nanti. 50 menit inilah yang menyelamatkan kita di titian sirat nanti. Tidak kita sadari, kita pintar menghitung waktu dunia, tapi kita tidak faham, tidak mengerti untuk menghitung-hitung waktu kita di akhirat nanti. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, pantaskah kita menjadi orang yang bersyukur? Kita menjadi orang yang sangat pelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 50 menit saja, itu pun sedikit sekali yang mampu. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, bukan hanya pelit saja kita di hadapan Allah, tapi rasa takut pun tidak ada. Rasa takut kita kepada Allah pun tidak ada. Sedikit saja harta dunia yang Allah berikan kepada kita, sedikit saja jabatan dunia yang Allah berikan kepada kita, kita sudah merasa aba wastakbar, kita sudah merasa dan kita sudah takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, tadi azan dikumandangkan dan kita datang, bahwa tanda azan dikumandangkan, khatib sudah naik ke atas mimbar. Di dalam azan tadi ada kutipan perkataan Allah di dalamnya. Perkataan apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di dalam perkataan Allah maha besar di azan tadi ada 6 kali diulangi. Pertama 4 kali dan yang terakhir 2 kali. 6 kali diulangi mengingatkan kita bahwa di atas kita Allah yang besar. Pertama. Yang kedua di bawah kita Allah yang besar. Yang ketiga di depan kita Allah yang besar. Yang keempat di belakang kita Allah yang besar. Yang kelima di kanan kita Allah yang besar. Yang keenam di kiri kita Allah yang besar. Kalau azan dikumandangkan, lalu kita masa bodoh di kantor kita. Azan dikumandangkan, kita masa bodoh dengan pertanian kita. Azan dikumandangkan, kita masa bodoh dengan perdagangan kita. Lalu hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kebesaran Allah? Ciri-ciri orang yang merasa takut. Ciri-ciri orang yang merasa takut dengan kebesaran Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, apabila nama Allah disebut, wazilat, zalzala, hatinya akan gemetar, hatinya akan bergegar. Maka inilah hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Adakah tanda getaran itu tatkala azan dikumandangkan? Kalau tidak ada tanda getaran, berarti hati kita membesarkan tokoh kita. Hati kita membesarkan pertanian kita. Hati kita membesarkan jabatan kita di kantor. Namun kebesaran Allah tidak ada di dalam hati kita. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Kalau tidak ada kebesaran Allah di dalam hati kita, maka datangnya kematian akan keluar dari hati sampai ke lisan kita, kebesaran dunia, bukan kebesaran Allah. Sedangkan Nabi sabdakan, "Man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, kebaikan ini dicabut Allah tidak kita sadari. Sehingga apa hadirin yang mulia? Begitu hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui, kebesaran-kebesaran dunia yang kita menjadi bangga-banggakan, sehingga apa hadirin yang mulia? Kebesaran agama ini hilang dari hati kita. Iza azzamat ummatid dunya, nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku telah mengagung-agungkan dunia, tercabut kehebatan Islam dari hati mereka. Wa idza taraqatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku tinggalkan ajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, terhalang mereka dari kefahaman Al-Qur'an, terhalang mereka dari kefahaman hadis. Tahu baca Quran, tahu baca hadis, tapi tidak mau mengamalkan perintah Al-Quran, tidak mau mengamalkan perintah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebaikan yang dicabut Allah tanpa kita sadari. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, bertobat kita kepada Allah. Berapa banyak pelanggaran yang kita buat, tapi masih tinggi kasih sayang Allah kepada kita. Allah masih menunggu kapan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala cabut sifat malunya para wanita.
Sifat malunya para wanita dicabut Allah tidak kita sadari. Tidak ada hubungannya wanita dengan oli, namun di situ dipajangkan wanita pegang oli. Tidak ada hubungannya wanita dengan ban mobil. Di situ ada wanita buka aurat pegang ban mobil dipajangkan. Tidak ada hubungannya wanita dengan benda-benda ini, namun benda-benda ini dipajangkan dengan wanita yang buka aurat di dalamnya. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Datangnya Rasulullah di tengah jahiliyah memuliakan derajatnya wanita. Namun hari ini derajat wanita telah dihinakan dengan sifat malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda bahwa kiamat begitu dekat dari kehidupan kita, tidak kita sadari. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan waktu. Keberkahan waktu ini semakin cepat berputar. Sekarang sudah tahun 2025. Tidak kita sadari, sebentar lagi sudah Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri. Sebentar lagi sudah 2026. Waktu begitu cepat berputar, namun angan-angan kita seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Padahal 70 kali setiap hari kita didatangi oleh malaikat maut. Kapan perintah Allah datang, maka kita pun akan dicabut. Entah di tempat kerja kita, entah dalam pertanian kita, dalam perdagangan kita. Sangat beruntung orang yang dicabut Allah dalam keadaan sibuk mentaati hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cabut. Yang kedelapan adalah Allah cabut keberkahan wahyu. Sekarang keberkahan Al-Quran, keberkahan hadis sudah tidak tampak lagi. Sayati zamani, akan datang satu zaman, mal islamu illa ismu, Islam hanya tinggal nama saja. Wa mal Qur'anu illa rasmu, dan Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Dan hari ini telah kita nampak, Al-Quran tinggal tulisan, Islam hanya tinggal nama saja. Tidak ada rasa takut lagi. Umat ini sudah jauh dengan keislamannya. Maka itu hadirin Allah Subhanahu wa taala telah digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hujurat Allah telah gambarkan bahwa hari ini gambaran ini telah wujud di zaman kita ini. Seorang Arab datang kepada baginda Nabi SAW. Apa dia katakan? Qalatil a'rabu amannah. Katakan kepada Allah, aku telah beriman. Maka Allah langsung jawab, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada dia, kamu baru Islam, kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati. Hadir yang mulia, inilah gambaran kehidupan kita sekarang. Iman kita ini baru di mulut saja, belum sampai di hati. Iman kita ini melalui 3 tahapan. Tahapan apa sekarang iman kita lihat? Ada 3 jenis iman yang kita hadapi sekarang. Yang pertama, iman suasana. Ini sebentar lagi sudah Ramadan, masjid akan terisi penuh dengan suasana iman. Iman seperti ini tidak mampu menyelamatkan kita di dunia yang sementara, bahkan di akhirat yang ada awal tidak ada akhirnya. Iman suasana. Yang kedua adalah iman musibah. Tunggu nanti tsunami, gempa bumi, baru dia punya lisan mampu mengucapkan ya Allah. Baru ada perkataan Allah tatkala datangnya gempa bumi, datangnya tsunami, datangnya azab dari Allah, baru dia ingat Allah. Ini namanya iman musibah. Iman seperti ini tidak mampu menyelamatkan dia di dunia, bahkan di akhirat yang ada awal tidak ada akhirnya. Dan yang terakhir adalah iman yakin. Apabila kalian ingin melihat orang yang beriman kepada Allah, lihat berapa banyak orang datang di waktu subuh. Berapa banyak orang datang di waktu subuh. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut tidak kita sadari. Kebaikan-kebaikan ini dicabut oleh Allah tidak kita sadari. Dan yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan rezeki kita. Rezeki keberkahannya dicabut oleh Allah. Kita punya jabatan, gaji kita mungkin 5 juta. Gaji kita mungkin 10 juta 1 bulan. Namun digunakan hanya 1-2 jam. Digunakan hanya 1-2 hari habis. Uang yang begitu banyak. Cepat sekali habis. Mencarinya begitu lama waktunya. Sedangkan menghabiskannya begitu cepat waktunya. Ini tanda-tanda bahwa keberkahan rezeki kita dicabut oleh Allah tidak kita sadari. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Kebaikan ini akan kembali apabila rukun Islam yang pertama ditegakkan. Kebaikan-kebaikan ini akan kembali apabila rukun Islam yang pertama ditegakkan. Rukun Islam kita tahu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Alhamdulillah, sholat ada gerakannya, ada perbuatannya. Yang ketiga puasa, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, kita akan puasa. Yang keempat mengeluarkan zakat, di akhir Ramadan kita akan keluarkan zakat, ada prakteknya. Dan yang terakhir haji, kita akan datang ke Baitullah, akan tawaf, menunaikan rukun haji dengan gerakan. Namun hadir yang mulia,
di mana rukun Islam yang pertama gerakannya? Di mana praktek atas rukun Islam yang pertama? Kalau rukun Islam yang pertama, syahadat ini cukup dengan ucapan, maka burung kakatua juga bisa. Burung beo juga bisa. Hari ini kita tinggalkan praktek atas syahadat, atas rukun Islam yang pertama. Pada saat rukun Islam yang pertama ini prakteknya dibuat, maka datanglah fitnah. Datanglah fitnah, dikatakan ini aliran, dikatakan ini golongan. Padahal hadirin yang mulia, praktek atas rukun Islam yang pertama, detail dalam Al-Quran Allah jelaskan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya kamu bentuk umat ini, berkelompok, membentuk umat ini untuk apa? Yad'una ilal khair. Ajak, bergerak, mengajak manusia taat kepada Allah. Gerakan mengajak manusia taat kepada Allah. Inilah praktek atas rukun Islam yang pertama. Hari ini umat tinggalkan, mempraktekkan rukun Islam yang pertama, sehingga ramai-ramai umat tinggalkan sholat. Ramai-ramai puasa semau hatinya. Ramai-ramai keluarkan zakat semau hatinya. Hartanya melimpah, tapi zakat malnya dia tidak keluarkan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena imannya lemah. Begitu juga, banyak hartanya, tapi enggan berangkat haji. Kenapa tidak mau berangkat haji? Karena imannya lemah. Maka inilah hadirin yang mulia, rusaknya amal ini karena rukun Islam yang pertama. Praktek dan usaha atas rukun Islam yang pertama kita tinggalkan. Pada saat praktek ini dibuat, maka kita heran. Hari ini kita bilang, oh itu jemaat tablik. Oh itu jemaat tablik. Padahal namanya Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Jelas namanya dalam Al-Quran. Muhajir, orang yang hijrah. Tinggalkan dunia mereka sebentar. Tinggalkan anak istri mereka sebentar. Sampai agama sampai di Kupang ini. Agama sampai di Kupang bukan di bawah angin. Agama sampai di Kupang ini bukan dibawa di burung. Ada orang yang mau meninggalkan anak istri mereka, menegakkan syahadat, menegakkan diillah kalimatillah sampai agama kepada kita. Ini hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelas namanya. Siapa mereka? Mereka adalah muhajirin. Siapa lagi yang berikutnya? Kita orang asli sini. Kita orang tempatan sini adalah Ansor. Siapa lagi berikutnya? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau meniru-niru mereka bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redho kepada mereka dan mereka redho kepada Allah. Dalam hadis Nabi sabdakan, man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum akan dibangkitkan dengan kaum itu. Marilah kita tiru kaum yang menegakkan rukun Islam yang pertama. Ini bukan usaha satu aliran, satu golongan, satu firqah. Bukan, ini usaha. Semua orang yang punya kalimat la ilaha illallah, dia punya kewajiban buat usaha, buat gerakan atas rukun Islam yang pertama. Sahabat sudah buat usaha ini. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat buat usaha gerakan iman, namun Nabi masih ingatkan perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui, memperkuatkan iman kami lagi? Nabi sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Nabi tidak suruh zikiru. Nabi tidak suruh zikir banyak-banyak la ilaha illallah. Tapi Nabi katakan, perbanyak sampaikan, perbanyak bicarakan. Bicara kebesaran Allah. Susah senang datangnya dari Allah. Kaya miskin datangnya dari Allah. Sehat sakit datangnya dari Allah. Bahkan hidup dan mati kita atas kehendak Allah. Ingatkan manusia kepada Allah dari 4 penjuru ini. Sehingga manusia sadar susahnya dia datangnya dari Allah. Kayanya dia datangnya dari Allah. Hidupnya dia atas karena Allah. Matinya dia pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat kita kepada Allah hari ini. Amalan rukun Islam yang pertama, kita umat Islam ramai-ramai tinggalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Wa qala aidan al mu'minuna haynun lainun kal jamalil anif in qida an qada in unikha ala sakhrati istanakha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Tidak ada perkara yang merubah takdir hidup kita melainkan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar Allah bimbing diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan umat seluruh alam dalam keridhoannya, dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababal liman ihtada. Allahumma hdil insa wal jinna waj'alna sababal liman ihtada. Allahumma ij'al qaryatana hadhikal madinatul munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ij'al rijalana ka rijali sahaba. Ij'al nisa'ana ka nisa'i sahaba. Ij'al sibyanana ka sibyani salihin. Allahumma ij'alhum hafadhatal Qur'anil ulama al-amilin al-ghurra muhajjalin ad-da'ina ila dinika fi anja'il alam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadika wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wa si'am mubaraka wa zurriyatan thayyibah wa lisanan zakira wa qalban khashi'a wa sifan likulli da' awanan ala ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.